Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan semuanya. Kesempatan kali ini kelompok 12 dari mata kuliah IF 701 untuk pemrograman bergerak dengan dosen Bapak Abdul Azam Mazari. Kami dari kelompok 12 ada Pak Yudi, ada Faujan, saya sendiri, dan ada Lutfi dan Ketut Swastika. Kesempatan kali ini kita akan membuat aplikasi Asa Belajar yang kita beri nama Asa Belajar Academic Slide Analysis untuk belajar. Seperti apa latar belakangnya? Topik pembahasan latar belakang dari aplikasi yang kita buat adalah dalam proses perkuliahan khususnya pada pembelajaran berbasis slide PDF maupun PPT, banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk menyaring inti materi dari slide yang padat dan panjang. Kemudian bermasalah mengidentifikasi istilah-istilah kunci yang penting untuk dipahami dan mendapatkan pertanyaan latihan yang relevan untuk menguji pemahaman mereka secara mandiri. Selama ini, aktivitas tersebut dilakukan secara manual, yaitu membaca ulang slide, membuat ringkasan, mencari istilah kunci, dan menyusun soal latihan secara manual. Sehingga memakan waktu yang lebih panjang, bergantung pada kedisiplinan mahasiswa, serta rawan terjadi ketidakkonsistenan kualitas ringkasan dan soal yang dihasilkan. Di sisi lain, sudah tersedia teknologi AI generatif seperti Gemini dan framework Flutter yang memungkinkan pembuatan aplikasi mobile sederhana namun interaktif untuk membantu proses belajar berbasis slide kuliah ini. Kemudian, next slide. Tujuan dan manfaat pengembangan aplikasi ini, itu tujuannya selain untuk memenuhi tugas mata kuliah ini, juga untuk mengembangkan aplikasi mobile berbasis Flutter yang mampu menganalisis materi kuliah berbentuk PDF atau PPT secara otomatis menggunakan Gemini AI. Yang kedua, menyediakan ringkasan materi, istilah kunci, serta membuat pertanyaan latihan terstruktur untuk mendukung belajar mandiri mahasiswa. Yang ketiga, mempermudah penyimpanan dan distribusi hasil analisis melalui ekspor ke PDF yang rapi dan mudah diakses kembali. Sedangkan manfaatnya eh, dapat menghemat waktu dan usaha mahasiswa dalam memahami materi yang padat dengan membantu mereka langsung fokus pada inti konsep dari materi yang tersedia. Kemudian meningkatkan kualitas belajar mandiri melalui pertanyaan latihan dan istilah-istilah kunci yang konsisten dan relevan dengan isi dari slide. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi AI generatif secara praktis dalam konteks perkuliahan, sehingga mendorong literasi digital dan inovasi pembelajaran di lingkungan kampus. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Om Lutfi. Pada Om Lutfi dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Jadi di sini adalah flowchart aplikasi. Yang pertama yaitu ada mulai, di mana aplikasi dimulai. Kemudian yang kedua yaitu pengguna memilih file, yaitu PDF atau PPT. Kemudian ada tiga yaitu cek format valid atau tidak. Jika formatnya tidak valid, maka akan ada pesan error atau tidak muncul ya. Kalau valid, kemudian mengekstraksi teksnya. Lalu untuk yang kelima, API panggil API Gemini, di mana outputnya itu ada tiga, yaitu yang pertama ada ringkasan, kemudian ada istilah kunci, lalu ada pertanyaan. Kemudian yang keenam yaitu untuk menampilkan hasil analisis. Kemudian yang ketujuh yaitu hasilnya, yaitu jika ya maka aplikasi membuat file PDF itu bisa di-download, jika tidak ya selesai. Next, Bang Fauzan. Kemudian untuk alur kerja aplikasinya, ini adalah tampilan awal aplikasinya. Pertama itu ada input untuk mengunggah slide, yaitu PDF dan PPT. Kemudian next, Mas. Yang kedua yaitu mengunggah file. Ini mengunggah file dari lokal penyimpanan kita. Next, Mas. Nah, setelah memilih file ya, baik itu PDF atau PPT, maka ini adalah output yang sudah jadi ya. Eh,
Gemini memberikan beberapa hasil, yaitu ringkasan cerdas, kemudian ada istilah kunci, dan pertanyaan latihan. Next, Mas. Nah, setelah itu eh, ini bisa di-download ya file yang sudah tadi ada, bisa dibaca ulang dan bisa bermanfaat juga. Setelah itu untuk demo akan dibaca dilakukan oleh Mas Yudi. Silakan Mas Yudi. Baik, saya akan menemukan ini aplikasinya hanya ada satu Windot. Library yang kita pakai tadi ada Syncfusion ini untuk PDF-nya ekstrak. Kemudian untuk panggil Gemini API kita pakai HTTP karena untuk yang model baru Gemini 15 dan lain-lain itu sudah tidak bisa dipanggil lagi melalui library, jadi kita pakai HTTP pure. Kemudian ini XML dan chip ini untuk ekstrak PowerPoint. Nah, aplikasinya sederhana, hanya tadi seperti yang dijelaskan oleh teman-teman, bahwa kita cuma upload, nanti akan diekstrak, hasilnya akan kita kirim, ekstrak itu dikirim ke Gemini, hasilnya nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi kembali. Nah, ini ada prompt yang kita kita berikan ke Gemini juga, termasuk pertanyaannya ya, seperti itu. Nanti saya akan langsung demo saja ya. Nah, ini tampilan awal. Asa belajar atau harapan belajar ini dibuat sesimpel ini. Jadi ada tampilan awal, pengguna bisa mengunggah slide. Kalau misalnya sudah unggah gitu, misalnya kita tes untuk PDF dulu. Ini ada saya ambil contoh yang PDF tuh mata kuliah pengolahan citra. Ini kita pilih. Nah, ini nanti akan diproses. Proses ini per 5 detik karena kita untuk mencegah rate limiting dari Gemini. Pertama ringkasan cerdas, kemudian istilah kuncinya di generate, baru setelah itu pertanyaan latihannya. Diproses, istilah kuncinya sudah jadi, dan terakhir pertanyaan latihan. Nah, selesai semua. Sudah ada pertanyaan latihan, istilah kunci, dan ringkasan cerdas. Untuk pengolahan citra modul pertemuan 3 ya. Nah, ini bisa kita download hasilnya. Download, akan disimpan di storage handphone. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Jadi di sini juga sudah ada nih file yang mana tanggal tanggal kita melakukan analisis, dan ini sudah bisa dipakai ya untuk belajar cepat. Nah, kita coba lagi untuk PowerPoint karena ini PDF. Coba PowerPoint. Nah, ini ada materi pemrograman bergerak yang PowerPoint ini. Sesi 5, kita coba untuk dianalisis. Ini generate penjelasan cerdasnya dulu, kemudian istilah kuncinya, kemudian baru terakhir pertanyaan latihan.
Oke. Ini juga bisa kita download PDF-nya kalau mau ya. Bisa kita gunakan untuk belajar. So, materi kuliah ini menjelaskan tentang apa? Mungkin begitu yang dapat saya demokan. Saya kembalikan ke selanjutnya. Oke, terima kasih Jadi untuk selanjutnya disampaikan oleh Om Ketut, silakan. Baik, terima kasih Mas Fauzan dan Mas Yudi. Saya lanjutkan terkait dengan aplikasi yang tadi sudah didemokan, yaitu Asa Belajar. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat kami sampaikan, yang pertama itu adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu pemilihan topik aplikasi Academic Slide Analysis untuk belajar. Ini didasarkan pada kebutuhan nyata mahasiswa untuk memahami materi kuliah berbasis slide yang cenderung panjang, padat, dan sulit diringkas secara cepat oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, proyek ini berhasil mengintegrasikan generatif AI Gemini, yaitu model Gemini 2.5 Flash, melalui REST API untuk menghasilkan 3 keluaran utama, yang itu ringkasan cerdas, daftar istilah kunci, serta pertanyaan latihan beserta jawaban singkat. Kemudian yang ketiga, integrasi dengan AI generatif di dalam aplikasi Flutter sekaligus menjadi wahana penerapan konsep pemrograman asinkron, pengelolaan state, error handling, dan prompt engineering dalam pengembangan aplikasi mobile. Kemudian yang keempat, yaitu secara keseluruhan pengembangan Asa Belajar menunjukkan bahwa kombinasi Flutter dan generatif AI dapat diimplementasikan secara efektif untuk menghasilkan solusi pembelajaran yang modern, interaktif, fungsional, sekaligus menjadi media pembelajaran yang komprehensif bagi pengembangan dalam memahami pengembangan aplikasi bergerak berbasis AI. Kemudian pun saran yang dapat kami sampaikan, itu yang pertama itulah menambahkan fitur penyimpanan riwayat pada aplikasi secara lokal sehingga pengguna dapat mengakses kembali hasil ringkasan istilah kunci pertanyaan latihan tanpa perlu melakukan analisis ulang. Yang kedua, menyediakan opsi bahasa tambahan, misal bahasa Inggris atau bahasa lain yang relevan untuk memperluas cangkupan penggunaan aplikasi dan mendukung materi perkuliahan bilingual. Yang ketiga, yaitu mengimplementasikan fitur berbagai hasil analisis, misalnya melalui PDF, tautan, atau platform pesan lainnya, agar mahasiswa dapat dengan mudah mendistribusikan atau mendiskusikan hasil analisis dengan dosen maupun rekan belajar. Dan yang keempat, pengembangan mode penggunaan semi atau offline dengan mekanisme caching hasil analisis sehingga aplikasi tetap memberikan manfaat meskipun koneksi internet terbatas atau tidak stabil. Kemudian yang terakhir, saran dari kami itu adalah menyempurnakan desain prompt Gemini yang adaptif terhadap jenis materi, yaitu teori konseptual, studi kasus, maupun materi perhitungan, guna meningkatkan relevansi, ketepatan, dan konsistensi keluaran AI. Baik, demikian. Saya kembalikan ke Mas Fauzan. Oke, baik. Terima kasih tim kelompok 12. Demikian dapat kami sampaikan untuk memenuhi tugas kuliah ini. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.